Sejarah kormekuat tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan zat pengatur tumbuh, dikarenakan kormekuat adalah bagian dari zat pengatur tumbuh yang memiliki karakteristik menghambat pertumbuhan pada tanaman, terutama menghambat pertumbuhan tinggi tanaman. Jika ditarik ke belakang, penemuan zat pengatur tumbuh atau yang sering dikenal dengan ZPT diawali oleh Charles Darwin dalam bukunya The Power of Movement in Plants. Beliau melakukan percobaan dengan rumput kanari atau Pinaris canergenensis. Penelitian selanjutnya dilanjutkan oleh Boysen Jamsen pada tahun 1913, kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan Paul pada tahun 1919. Selanjutnya penelitian mengenai zat pengatur tumbuh, yaitu dimulai dengan penemuan hormon auksin oleh ilmuwan Cole. Selanjutnya penemuan zat pengatur tumbuh giberellin dikemukakan oleh ilmuwan Jepang, yaitu Kurosawa. Penelitian mengenai zat pengatur tumbuh atau ZPT sampai pada penelitian yang dilakukan oleh Gottlieb Haberland di Austria yang menemukan zat pengatur tumbuh sitokinin. Lalu bagaimana dengan kormekuat? Kormekuat merupakan golongan retardan yang memiliki fungsi dari retardan tersebut, yaitu menghambat perpanjangan internode, membentuk tanaman menjadi kompak, dan bentuk tanaman lebih menarik. Kegunaan dari kormekuat yang pertama adalah menyerempakkan ukuran tanaman. Biasanya digunakan pada tanaman hias, bunga, seperti kerisan, gerbara, poinsettia, dan lain-lain. Gunaan kormekuat yang kedua yaitu mengkerdilkan ukuran tanaman, baik secara permanen ataupun secara tidak permanen. Yang ketiga yaitu memaksa tanaman berbunga. Selanjutnya, kegunaan dari kormekuat yang keempat yaitu menghambat pertumbuhan dari berbagai penyakit. Dan kegunaan yang terakhir yaitu warna tanaman akan menjadi lebih. Selanjutnya adalah definisi dari kormekuat. Kormekuat merupakan salah satu golongan retardan yang merupakan zat pengatur tumbuh yang dapat menghambat pertumbuhan, terutama menghambat pertumbuhan tinggi tanaman, yaitu menurut Wikakson DKK 2019. Nama dan struktur dari kormekuat. Nama umum dari kormekuat adalah kormekuat itu sendiri, dan nama UPEC merupakan chloroethyltri metal amonium, dan molekul rumus dari kormekuat adalah C5H13CN. Berikut adalah struktur dari kormekuat. Adalah sifat fisik dan kimia dari kormekuat. Yang pertama adalah bahan aktif murni, yaitu menggunakan kormekuat kloridi. Kemudian bahan teknis adalah kormekuat kloridi, dan kemurniannya besar dari 96%. Pencairan jarak yaitu sebesar 230 derajat X, dan stabilitas sebesar 2 tahun pada 30, 40, dan 50 derajat X. Ini adalah formula kormekuat. Terdapat tabel yang bisa kita lihat, ada nama dan konsentrasi serta catatan penting beserta bagaimana cara untuk memformulasi kormekuat ini dengan senyawa tambahan seperti usepton. Nah, tujuannya agar kita mampu memformulasi kormekuat pada tanaman. Nah, kormekuat ini termasuk dalam salah satu zat pengatur tumbuh dalam kelompok retardan yang memiliki kerja sebagai zat penghambat tumbuh pada tumbuhan. Bagaimana sih cara kerja secara lengkapnya? Berikut adalah cara kerja dari kormekuat. Kormekuat sebagai penghambat sintesis giberellin pada bagian tubuh tanaman yang dalam prosesnya sel-sel yang terus membelah membentuk sel yang baru, tapi sel yang baru tersebut tidak akan memanjang. Nah, biar lebih jelas lagi, simak penjelasan berikut ya. Studi kasus pertumbuhan dan hasil padi hitam yang diberi kormekuat klorid di lahan basah pada musim kemarau. Padi hitam merupakan varietas padi yang mengandung pigmen antosianin paling tinggi. Beras hitam juga mempunyai kandungan serat pangan, hemiselulosa, zat besi, asam amino, kalium, kalsium, magnesium, dan flavonoid lebih tinggi dari beras putih. Permasalahan budidaya pada padi hitam yang dikeluhkan oleh para petani
adalah tanaman terlalu tinggi. Tanaman terlalu tinggi dapat menyebabkan tanaman rebah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek chlormeguat klorid terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi hitam, sehingga tidak terlalu tinggi namun memiliki produktivitas yang tinggi. Pada penelitian ini, rancangan percobaan yang digunakan yaitu RAK atau rancangan acak kelompok dengan 4 kali pengulangan. Konsentrasi chlormeguat klorid yaitu sebanyak 1500 ppm. Perlakuan yang digunakan yaitu perlakuan waktu, terdiri dari A. Tanpa aplikasi atau kontrol, B. Aplikasi saat vegetatif aktif yaitu pada 6 mst, C. Aplikasi pada saat pemajangan batang maksimum yaitu 8 mst, D. Aplikasi pada saat anakan maksimum yaitu 10 mst, dan E. Aplikasi pada saat inisiasi bunga yaitu 12 mst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi chlormeguat klorid tidak memberikan perbedaan nyata terhadap komponen pertumbuhan, namun meningkatkan beberapa komponen hasil. Waktu aplikasi chlormeguat klorid saat jumlah anakan maksimum atau akhir fase vegetatif memberikan jumlah malai dan indeks panen lebih tinggi dibandingkan kontrol.